Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu min muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat sidang salat subuh Masjid Al-Balagh Komplek Bulog yang dirahmati, disayangi, dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah, Allah bangunkan kita, Allah berikan kita hidayah kehidupan kembali, maka tiada yang lain kecuali rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah persilahkan kita beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, sholat subuh kita berjamaah, Allah jadikan bagian pengguguran dosa kita, duduknya kita meneruskan sholat subuh kita hingga akhirnya syuruk nanti. Mudah-mudahan menghantarkan kita kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka pagi hari ini insya Allah dari sekian banyak ilmu-ilmu Allah yang bisa kita ambil, dan bersyukur kita pagi hari ini kita diingatkan dengan status kita. Status kita laki-laki, bapak-bapak, dan tentunya status perempuan buat ibu-ibu. Tadi salat subuh kita di rakaat kedua, kita diingatkan dengan fungsi-fungsi kita masing-masing. Fungsi untuk kemudian benar-benar menjalankan peran kita sebagai orang-orang yang tidak musyrik, dan juga peran wanita untuk kemudian tidak menjadi musyrikah. Bahkan ada warning di situ, ada yang diingatkan Allah untuk kita, agar kita jangan sekali-kali menikah ataupun menikahkan nantinya, kecuali hatta yu'min, kecuali sampai kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya rasa juga bagian menarik, karena pagi hari ini terkait dengan apa yang kita bahas, yaitu sahabiyah. Seringkali kita mendengar kata-kata sahabat, sahabat, sahabat. Ada sahabat Nabi, ada sahabat-sahabat yang lain.
Nah, sahabiyah ini adalah bagian dari sahabat dan konotasinya adalah sahabat-sahabat Rasul dari pihak kaum perempuan. Nah, ini ibu-ibu nih. Kalau yang pihak laki-laki sering kita dengar, sering telinga kita mendengar yang namanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita mengenal namanya trio Abdullah yang masyhur dan terkenal, viral dulu itu karena dekat dengan Rasul. Ada Abdullah bin Umar ibn Khattab, ada Abdullah bin Amr ibn As, ada Abdullah bin Abbas. Kita mengenal banyak dari sahabat Nabi, akan tetapi biasanya laki-laki. Nah, ternyata ada sahabiyah, ada sahabat-sahabat Rasul dari pihak wanita, pihak perempuan. Maka insya Allah ada pagi hari ini kira-kira 9 yang sering kali muncul dan di luar dari apa yang sering kali kita temukan. Kalau kita mendengar Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, sudah terpikir sama kita bahwa beliau adalah pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perannya luar biasa. Seluruh hartanya itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak mengambil sedikit pun kecuali untuk kepentingan berkembang dan terus berjalannya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suatu ketika Khadijah itu saking cintanya dengan Rasul, cintanya dengan Islam, harta sudah diberikan semua, mau minta sesuatu aja malu, nggak enak hati ngomongnya kepada Rasul yang notabene adalah suami beliau. Bahkan untuk melaksanakan niatnya itu, kemauannya itu, beliau harus berbisik dengan anak tercintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene juga anak beliau. Karena beliau tahu betul bahwa anak beliau ini mampu berkomunikasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu, beliau kemudian malah meminta ibundanya untuk ngomong sendiri. Kalau bahasa kita mungkin ya, ma, itu kan suami mama, itu kan ayah, kenapa enggak ngomong sendiri aja? Khadijah fastahyaitu billah, aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang mau minta apa? Mau masalah apa? Dia minta cuma satu. Kalau nanti wafat, beliau telah tiada, maka tutuplah wajahku dengan sorban ayah. Jadi pengen wajahnya itu nanti ketika wafat itu ditutup oleh sorban ayahnya, sorban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seringkali kita kalau ada yang wafat, nyelawat dan seterusnya, itu tertutup wajahnya dengan sorban. Ini artinya bahwa begitu banyak yang bisa kita sampaikan baik kepada diri kita maupun kepada keluarga kita. Maka pantas kalau kemudian ketika Rasul diperlihatkan, oh ini perempuan banyak di neraka, oh ini perempuan juga banyak di surga, oh ini perempuan yang banyak di neraka. Pertanyaan Rasul cuma satu, emang pada ngapain ya? Ternyata jawabannya
hunna yakfurnal asir, karena mereka kurang rasa terima kasihnya kepada suaminya. Maka seringkali jamaah tuh bisik-bisik, boleh sekali-kali kajian wanita biar istri saya kayak Khadijah, biar istri saya jadi Aisyah. Nggak apa-apa, cuma sehari 2 hari doang, sehari full jadi Khadijah, besoknya lagi jadi Hindun, nggak apa-apa katanya. Yang penting sehari itu adem katanya, seminggu itu adem. Maka kalau kita definisikan dulu siapa itu sahabiyah, siapa itu sahabat baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ulama menyebutkan 3 kriterianya. Apa saja? Yang pertama, kullu man laqiya, pertama sahabat ya, as-sahabatu kullu man laqiya rasul, kullun setiap, siapa saja. Man itu seringkali dibahasakan barang siapa. Man kalau barang siapa bingung kita, barangnya siapa ini? Man siapapun. Nah, laqiya ini fi'il madhi, simple past tense. Artinya tidak mungkin dia menjadi fi'il mudhari, tidak mungkin menjadi present continuous tense, tidak mungkin dia menjadi kullu amalin fil hal, terjadi sekarang, wal mustaqbal atau nantinya. Itu nggak mungkin, karena memang memakai fi'il madhi, udah lampau, bahwa yang namanya sahabiyah atau sahabat itu mereka yang laqiya, bertemu dengan Nabi. Yang kedua, mulazamahu, zamanan tawilan. Mulazamah, lazama yulazimu, apa itu? Lazim. Tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pintu gerbang komplek Bulog rame, orang pada nyebrang, kemudian ada yang naik motor, ada yang jalan, ada yang bawa mobil. Jumat jam 11 sepi di sini, 11 seperempat yang mulai 1-2, tapi udah jam setengah 12 itu sering kali motor keluar masuk. Jam 12 kurang seperempat penuh, padahal awalnya kosong. Kalau kita bilang ya memang udah lazim begitu, udah lazim orang luar sholat Jumat di Masjid Al-Balad, udah lazim orang, jadi satpam itu security, kalau mana Pak masjid, oh ya itu berarti kan udah lazim. Subuh, iya Jumat, oke. Nggak nanya, Bapak tahu masjidnya? Gitu. Bapak siapanya? Nggak banyak pertanyaan. Kenapa? Sudah lazim orang yang masuk itu beribadah ke Masjid Al-Balad. Maka lazim itu mulazamah, terbiasa. Terbiasa apa? Zamanan tawilan. Hidupnya sezaman sama Nabi.
Karena ada yang hidupnya sejaman sama Nabi tapi nggak ketemu tapi ada orang yang sejaman sama Nabi ketemu Nabi, tapi ada juga yang nggak ketemu Nabi. Yang ketiga, mukminan bi, mukminan bi, amana yu'minu imanan, percaya yakin. Punya iman berarti punya keyakinan. Mukmin orangnya, subjeknya, pelakunya. Maka mukminan bihi, orang itu beriman kepada Rasul. Emang ada yang ketemu sama Rasul, hidup sejaman sama Rasul, enggak beriman, ada nggak? Ada. Siapa dia? Encing-encingnya, pakleknya, buleknya. Ada Abu Jahal, kan encingnya sendiri, Abu Lahab, ya kan, Abu Bakhtari, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lain, Abu Gosok, Abu semua. Nah, tiga inilah kemudian menjadi pijakan untuk kemudian kita mengidentifikasi siapa saja kemudian yang kita kenal dan bagian dari sahabat baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Satu, Asma binti, ya gampang ini kita. Satu, Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma, bukan Asma yang kalau naik tangga ngos-ngosan, bukan ya. Asma yang kita tahu selalu identik dengan Sayyidina Abu Bakar karena beliau adalah anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 20 tahun sebelum peristiwa hijrah beliau lahir. Karena nanti sejarahnya Asma ini kangen sama bapaknya. Asma kemudian timbul rasa rindu. Kan biasa kita kalau di rumah tuh anak kita main kemana, atau yang sudah menikah lama dengan suaminya, tiba-tiba nongol, tiba-tiba datang. Nah itu ya seperti Asma, ada rasa kangen rindu dengan ayahnya. Maka nanti sebelum ketemu ayahnya ternyata lahir anaknya. Baru sampai Kuba, belum sampai Yasrib waktu itu, belum sampai Madinah. Itu sampai Kuba, ketemu dengan Bani Nazir, Bani Quraiko, Bani Quraizo dari Yahudi, dan kemudian karena sudah kontraksi, akhirnya beliau melahirkan di Masjid Kuba. Makanya begitu masuk Kuba itu banyak dikunjungi orang, karena sholat 2 rakaat di situ pahalanya sama dengan pahala umroh yang mabrur. Salat 2 rakaat pahalanya sama dengan umroh yang mabrur. Ibunya nang notabene adalah istri daripada Sayyidina Abu Bakar adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Seringkali kita mendengar riwayat-riwayat yang menyambungkan pesan-pesan Rasul itu disambungkan langsung oleh Asma. Contoh, ada hadis yang kemudian kita sering dengar dari guru kita bahwa ya Asma, wahai Asma, idza balagatil mahid, kalau perempuan sudah datang waktu haid,
Idza balagatil mar'ul haid, kalau perempuan udah masuk masa haid, itu kan nggak boleh dilihat ila hada wa hada, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu artinya ada kedekatan secara emosional antara Rasul dengan Asma. Kan kalau orang jauh, kalau jarang ketemu, kan nggak acak-ucuk mesen. Ini karena merasa dekat, dan ternyata kalau kita lihat Asma ini adalah adik dari istri beliau. Siapa namanya? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini Rasul punya istri Aisyah, nah adiknya itulah namanya Asma binti Abu Bakar. Nah sering kali juga kita mendengar Abdullah bin Abu Bakar, yang ketika Rasul turun dari Jabal Sur apa Jabal Nur nih kira-kira? Pak, Abu Bakar sama Nabi ngumpetnya di Jabal Nur apa Jabal Sur? Jabal Sur apa Jabal Nur? Nah, yang mana aja dah tengah. Kalau kita dengar jamaah pulang umroh ceritanya seru, menggebu-gebu. Mana aja di Mekah tempat Nabi yang ngumpet tuh, yang mau tuh pergi hijrah Abu Bakar, gimana itu? Jabal Nur, ke Jabal Nur. Kalau Jabal Nur itu tempat Nabi bolak-balik, umur 38 naik turun lagi, umur 39 naik turun lagi, umur 40 naik, baru ketemu Jibril, ikra, kata Nabi, ana biqari, baca. Lah saya nggak bisa baca. Itu kejadiannya di Jabal Nur. Kalau yang Nabi ngumpet itu Jabal Sur. Ya namanya orang cerita, saking semangatnya. Ternyata Jabal Nur apa Jabal Sur? Jabal Nur. Nah itu ketika beliau jalan, kan kalau kita jalan di atas pasir itu namanya siroh. Makanya ada namanya siroh nabawiyah. Kalau Bapak nanti ada rencana piknik, zaman dulu piknik, zaman sekarang namanya healing, ke Anyer, Ancol, Pulau Cangkir, Tanjung Pasir. Nah itu kalau kita turun, telapak kaki kita kelihatan. Nah itu namanya siroh, jejak yang jelas. Nah ketika Rasul jalan sama Abu Bakar, yang ngapus jejaknya itu Abdullah. Atau bikin jejak baru, Rasul kosono dihapus, bikin jejak lagi. Jejak baru, bikin orang bingung. Nah itu Abdullah. Nah dua orang ini adalah kakaknya Asma binti Abu Bakar. Beliau menikah dengan Zubair bin Awwam. Zubair ini selalu mengedepankan sesuatu yang halal saja, yang yakin saja. Bahkan ketika Rasul tanya kepada Zubair, apa yang kau takutkan? Syubhat. Syubhat itu halal tidak, haram pun tidak. Secara zatnya dia halal. Tiba-tiba kita masuk ruang kerja kita, kantor kita, base camp kita, ada kopi. Kopi ini. Sebelahnya ada gorengan. Lah, ini rezeki anak soleh ini. Dilihat nggak ada orang. Ada orang. Bener nih mah rezeki anak soleh, begitu kata dia. Cobain, enak juga, nambah dia. Ternyata yang beli gorengan, yang bikin kopi, kebelet ke kamar mandi. Begitu dia balik, lah kopi tinggal setengah, dengan gorengan tinggal 3 biji. Secara zatnya kopi halal,
teksturnya, bentuknya gorengan halal, cuman nggak ketahuan pemiliknya ini. Maka ketika kita makan, ya dia tidak haram juga karena dia halal, tapi dia tidak halal juga karena bukan milik kita. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Maka itu cara yang batil. Maka kalau begitu namanya syubhat. Maka da'ma yuribuka ila ma la yurib. Tinggalkan yang syubhat-syubhat menuju yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Jubair bin Awam ini sangat lekat dengan stem itu. Ketika orang-orang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tercatat dalam sejarah Asma ini adalah orang yang ke-18 yang masuk Islam pertama kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjuangannya luar biasa. Satu ketika Asma itu punya 6 dirham ngumpulin. Abu Quhafah ini engkongnya, kakeknya, ayah daripada Sayyidina Abu Bakar. Begitu tahu Rasul datang dan berangkat dengan Abu Bakar, Asma di rumah, itu Abu Quhafah ngomel-ngomel. Gimana sih ini urusannya? Anak perawan ditinggal dewek-dewekan. Kira-kira begitulah bahasa kita. Tidak ada kebaikan yang ditinggalkan. Apa kata Asma? Ya kan? Taraknal hasanah. Justru ayah dan Rasul itu meninggalkan kebaikan-kebaikan. Enggak ditinggalkan begitu aja, meninggalkan kebaikan-kebaikan. Dan akhirnya Asma mengambil apa? Batu, kerikil-kerikil, kemudian diikat. Kalau kita mungkin sapu tangannya, diikat dengan kain, terus dikasih Abu Quhafah. Abu Quhafah ini mohon maaf tidak bisa melihat. Jadi begitu ditaruh di tangannya, kayak taruh ini di tempat kakek biasa naruh duit. Jadi Abu Quhafah ini termasuk yang dititipin oleh Abu Bakar tuh kalau ada nitip barang dari kaum Quraisy. Karena secara trust, kepercayaannya tinggi. Maka kalau nitip barang nggak apa-apa. Tapi kalau iman ntar dulu. Kalau urusan dagang, urusan cuan, ayo. Tapi kalau urusan iman, ntar dulu. Makanya kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Ngomong yang lain, ngomongin Mekah, ada musuh datang, siap. Tapi kalau ngomongin anak Rasulullah, saya utusan Allah, tabban laka ya Muhammad. Cuman begini doang nih, celakalah wahai engkau Muhammad. Alihada jama'atana, percuma kau kumpulkan kami di sini. Nah ini Abu Quhafah dikasih batu tadi. Nah, saking kemudian menjaga harkat dan martabat ayahanda dan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Quhafah tidak lagi mencela. Ya udah ditaruh. Padahal itu bukan duit, tapi batu. Ketika Rasul datang ke rumah Abu Bakar, yang membukakan pintu adalah Asma. Dan Asma tahu ini hanal an, inilah waktunya berpisah dengan ayahnya. Karena ayahnya itu bersetiap hari. Al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasul kita hijrah. Nanti Abu Bakar, tunggu waktunya. Al-an ya Rasulullah. Nah ketika Rasul datang dan Asma mendengar al-an ya Rasulullah, Rasul menjawab al-an ya Abu Bakar. Sekarang sudah waktunya Abu Bakar. Nah Asma itu akhirnya langsung bersiap-siap berpisah dengan ayahnya. Maka ketika ketemu ayahnya, dia langsung spontan, nanti ya aku yang membawakan makanan dan minuman dimanapun kau berada. Nah ketika Rasul dan Abu Bakar sampai di bukit Jabal Sur, maka yang naik mengantarkan makanan dan minuman adalah siapa? Asma
binti Abu Bakar. Ayahanda bunda bisa lihat sekarang, sejak dulu sampai sekarang itu Jabal Sur nggak ada anak tangganya. Memang begini terjadi. Beda dengan Jabal Nur. Bisa kebayang sama kita Asma malam-malam, karena nggak mungkin siang-siang, itu mengantarkan makanan dan posisinya dia perempuan. Ke anak-anak kita mudah-mudahan yang perempuan, ya insya Allah juga bagian dari yang dilakukan Asma binti Abu Bakar. Maka ketika datang Abu Jahal bertanya di mana ayahnya, kemudian dia tidak tahu, ya. Keduanya ditanya lagi, tidak tahu, sehingga Abu Jahal mendorong dan memukulnya. Ketiganya justru Asma yang kemudian menantang. Ya, begitu tanya, mana Abu Bakar? Ya. Apa kata Asma? Apakah ada wanita yang baik-baik keluar malam-malam? Rasul dan Abu Bakar berangkat malam hari. Mana tahu perempuan di mana beliau berada sekarang. Artinya justru ketiganya beliau menantang. Akhirnya beliau kemudian berangkat bawa makanan. Begitu bawa makanan, bajunya disobek, dibagi dua. Satu ngikat makanan, satunya ngikat onta. Melihat itu, Rasul kemudian menjuluki beliau Dzatu Nitofain, orang yang punya dua ikatan. Karena apa? Dirobek jadi dua, ikat makanan di onta, yang satu ngikat ontanya. Nah, nanti kalau kita punya anak kira-kira berbeda, itu boleh juga kita julukin apa misalnya, Samson Betawi misalnya. Ya, apa aja diangkat, oh ini Samson nih, atau yang lain, ya posisinya biar kita kemudian ingat. Itu Asma binti Abu Bakar. Yang kedua ada Asma binti Umais. Nah, Asma binti, masih Asma binti Umais. Asma binti Umais ini nikah dengan keluarga Ali bin Abi Thalib, kakanda beliau. Kita kenal namanya Ja'far. Dulu ada diskusi antara Rasul dengan Hamzah. Kan Rasul diasuh oleh paman beliau, Ali bin Abi Thalib, setelah Abdul Muthalib wafat. Begitu Abdul Muthalib wafat, kemudian keluarga Ali bin Abi Thalib menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sudah besar, ada diskusi antara Hamzah paman Rasul dengan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ja'far ini diasuh oleh Abbas paman Rasul, Ali diasuh oleh Rasul. Makanya Ali kemudian ikut Rasul. Nah, Ja'far ini akhirnya menjadi suami Asma binti Umais. Yang menarik adalah suami beliau, ya, Ja'far bin Abi Thalib ini diketemukan 90 tusukan. 90 tusukan ketika berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Asma binti Umais ini posisinya sedang menggendong anaknya. Didatang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok berangkat sama suaminya, pulang sama suaminya? Apa kata Rasulullah? Beliau sudah dihadiahkan syahid di jalan Allah dengan 90 tusukan. Itu Asma kemudian tahu kalau suaminya wafat. Ya. Ketika suaminya wafat, namanya suami wafat, istri tentunya bersedih. Nah, begitu bersedih, memang teriakannya agak sedikit kedengaran. Maka kata Rasul, ya kan, wala tasbikul jaib, jangan kau merobek-robek bajumu. Fala niyaha itu mendramatisir, jangan terlalu mendramatisir. Kan ada orang kalau nangis memang
semakin bagus tangisannya, semakin diterima arwahnya. Di tempat saya, kolong tol kosong dikit, itu ada grupnya. Jadi ada grup yang dipesan. Jadi kalau semakin dia kencang nangisnya, itu semakin bagus. Jadi ada grupnya, bukan grup hadroh, bukan ya. Kalau grup hadroh masih mending. Olah al-badru alaina. Kalau ini mah grup ketika orang wafat meninggal itu nangis. Nah kata Rasul, akhirnya dari sinilah kita kalau ada orang meninggal itu seringkali mohon maaf lahir batin memberi buah tangan. Ya, datang kedua kalinya memberi buah tangan. Ketika itu Rasul menyatakan isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahu yushghiluhum. Isna'u bikin makanan ta'aman yang bisa dimakan. Buat siapa? Li ali Ja'far. Buat keluarga Ja'far. Li'annahu yushghiluhum. Karena Ja'far telah wafat, itu pasti anaknya, istrinya itu pasti belum pada makan. Nah, maka sunnah kita ya sebetulnya ketika ada orang wafat, kalau datang pertama mungkin kita takziah, ya, mendoakan. Maka kata Rasul, man syahidal janazah, siapa yang mempersaksikan jenazah, maka menyaksikan berarti dengan mata kepala sendiri. Falahu qirat, dia mendapatkan 1 qirat. Kalau kemudian dia nyelawat, ya, ikut mensolatkan sampai akhirnya menguburkan, falahu qiratan, dan dia dapat 2 qirat. Sahabat bertanya kepada Rasul, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa itu 2 qirat wahai Rasul? Mislul jabalainil azimain, seperti gunung yang besar ini, yaitu gunung Uhud. Ya. Jadi kita nyelawat atau takziah atau datang ketika orang meninggal itu syahidah, menyaksikan. Ini kadang kalau di tempat saya datang akan ngobrol, ngopi dapat 2 gelas, ngerokok dapat 1/2 bungkus, balik lagi. Itu bukan takziah, itu bukan nyelawat, ngabisin gula sama air panas. Takziah itu syahidah, menyaksikan. Datang memang kenapa? Kemarin masih ada ngelihat, ya kan? Baru masuk, baru menyaksikan, dilihat, dibuka itu. Ya. Seringkali mohon maaf matanya masih menatap ke atas. Maka Rasul mengajarkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang sudah tertutup matanya. Bismillah wa ala millati Rasul. Itulah syahadah, menyaksikan. Jadi datang mendoakan baru ngopi 2 gelas, ngerokok 1/2 bungkus, ya, singkong habis 5 gituan, itu baru. Ini belum masuk, singkong habis, ya kan, kopi nambah, ya, rokok juga habis. Berarti belum syahidah. Nah, itulah kemudian yang bisa kita ambil bahwa Asma binti Umais nanti akhirnya Asma ini orang yang dipesan oleh istri dari Ali bin Abi Thalib, adik dari suaminya, atas wasiat dari istrinya. Siapa istrinya? Fatimah Zahra, anak Rasulullah SAW yang memandikan jasadnya. Jadi Fatimah itu berwasiat kepada Ali sebelum wafat. 3 wasiatnya. 1, makamkan aku di malam hari. Makanya ada orang makamin malam, ya. Bukan serta-merta mungkin Fatimah itu berpesan kepada suaminya, bukan. Memang pertama orang wafat, maka haknya adalah segera dikebumikan. Kalau memungkinkan, alhamdulillah. Ya sekarang memang suasananya panas, agak mudah aktivitas. Ya. Tapi kalau misalnya nanti ini di Sumatera udah mulai hujan. Kalau Sumatera udah mulai hujan, berarti
sebulan setengah Jakarta hujan. Biasanya paling lama 2 bulan. Masih lama banget Ustaz, 2 bulan. Air udah nggak ada. Saya kemarin dengan anak yatim ke Ciputat, itu 2 rumah dan musola, airnya udah nggak keluar. Jadi kalau mau wudhu harus ke rumah kelima. Rumah kelima itu baru ada air. Kalau 2 bulan lagi, mungkin rumah ke-10 kali. Dan seterusnya. Nah ini yang memberikan kita bahwa akhirnya Ali dipesan untuk menguburkan malam hari. Kedua yang memandikan jenazah adalah Asma binti Umais. Karena dia tidak mau dilihat tubuhnya, dipegang kecuali dengan siapapun, kecuali dengan ya suaminya, dan kemudian juga Asma binti Umais menjaga. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Karena orang itu akan meninggalkan cerita setelahnya. Fakun hadisan hasanan dengan wa'ad. Sebisa mungkin kita dengan orang yang baik meninggalkan cerita kita. Maka Asma memesan nanti yang mandiin, Fatimah memesan yang mandiin saya adalah Asma binti Umais. Yang ketiga ini yang menarik, ternyata Fatimah juga berpesan, kalau saya wafat, menikahlah dengan siapa? Asma binti Umais. Ya, ini bapak-bapak udah mulai senyum-senyum nih. Ya, jadi kalau istrinya wafat, istrinya mesen, nanti nikah sama anu ya. Beda dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah saya rajin mah, asal ke kubur istrinya, ya kan, bawa ceret, ya kan, disiramin ke kuburannya. Tetangga sebelah kiri saya bilang, tuh kayak dia tuh sayang banget sama istrinya, asal ke tempat istrinya, kuburan istrinya dibersihin, siram, ya kan? Kata yang sebelah kiri ini, nanti begitu enggak ya kalau aku meninggal duluan? Nanti nanya dulu. Nah, dia nanya, Pak kok rajin bener, sayang bener sama istrinya, asal ke kubur bawa ceret disirami. Ternyata bukan rajin Pak katanya. Emang pesan istri begitu, jangan pernah nikah lagi sebelum tumbuh rumput di kuburan. Jadi biar cepat nikah disiram terus, disiram biar cepat nikah dia. Jadi bukan rajin, bukan sayang, biar cepat tumbuh rumput. Nah ini berbeda. Justru sebelum wafat disiapkan orang dan diminta suaminya untuk menikah dengan Asma binti Umais. Yang ketiga adalah Asma juga, Asma binti Yazid. Masih Asma Yazid. Asma binti Yazid ini terkenal vokal, aktivis. Jadi kalau ada perempuan tuh vokal, aktivis, memang dia sejak zaman Rasul itu ada perempuan yang sangat vokal, sangat bisa menyuarakan aspirasinya. Satu ketika nih ibu-ibu mau demo. Ya. Kenapa demo? Karena melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Giliran perang Badar, laki-laki diajak. Perang Uhud, laki-laki diajak. Perempuan nggak pernah diajak. Cari nafkah, membela harkat, martabat keluarga, laki-laki yang didorong. Perempuan disuruh di rumah. Nah ini orang pada ngumpul, mau demo, lewat nih Asma bin Yazid. Pada mau kemana ini? Protes sama Rasul, bicara sama Rasul. Emang apa yang boleh dibicarain? Itu tadi perbedaan perempuan dan laki-laki. Akhirnya alhamdulillah begitu sampai kepada Rasul, ditanya sama Asma, ya Rasulullah, arsalaka, bukankah engkau diutus
ya kan, lirrajulin wa mar'atin, untuk laki-laki dan perempuan. Bala, ya, aku diutus untuk laki-laki dan perempuan. Lalu kenapa laki-laki itu bisa berperang, berjihad fisabilillah, mencari nafkah buat suami, bahkan matinya itu syahid. Keluar dari rumah, mencari ilmu, mencari rezeki, itu mati syahid kalau dia nggak pulang. Sedangkan perempuan di rumah aja. Apa kata Rasul? Jihadukunna fi baitikunna afdal. Jihadmu di rumahmu itu jauh lebih baik ketimbang di medan perang. Kok bisa katanya? Tiap per 3 bulan mereka kembali ke keluarganya. Melayani suami dengan baik, itulah jihad. Memberi makan dan minum suami dengan baik, itulah jihad. Maka ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha, perempuan mana saja mati duluan, wafat duluan, suaminya redo, dakhalatil jannah bighairi hisab, masuk surga Allah tanpa ada penghitungan, min ayyibabin sya'at, dari pintu mana saja dia mau. Artinya bahwa jihad perempuan itu tidak serta-merta lebih buruk, tidak. Bersungguh-sungguhnya perempuan itulah kemudian yang menghantarkan kepada jihad-jihad yang lain. Bahkan Rasul sampaikan, al-ghazi, orang yang berperang, itu pahalanya sama dengan yang mempersiapkan perang. Bapak mau berangkat, tasnya disiapin, sepatunya disiapin, baju disiapin, itu sama dengan orang yang mau perang. Jadi sama, maka sampaikan kepada perempuan semua yang mereka lakukan itu sama dengan al-ghazi, sama dengan orang yang berperang. Baru dah tuh Asma bin Yazid ngomong, yang kita lakukan itu sama dengan al-ghazi, mereka yang berperang. Nah, nggak jadi demo tuh, nggak jadi demo, dan akhirnya kembali. Sejak saat itu Asma bin Yazid menjadi salah satu yang bisa menjembatani permasalahan dan problematika perempuan. Nanti ada haji perempuan, kemudian Asma melahirkan di Bir Ali, ya kan. Kemudian kalau melahirkan berarti kan darah nifas keluar. Nah, ini Asma kemudian juga yang menyuarakan ini kepada Rasul, sehingga kata Rasul, ya, asbihim, pakaiin kain berangkat, yang penting tidak menetes, pakaikan kain berangkat. Artinya tetap melakukan ibadah haji saat itu dan mengambil miqat di Bir Ali, Madinah saat itu. Artinya sampai kemudian Asma bin Yazid menjadi jembatan permasalahan perempuan. Dikit lagi biar kita tidak bareng dengan yang lain. Kan kalau bunyi tit makhluk Allah keluar semuanya, biar mereka lewat dulu. Yang keempat, Fatimah anak, bukan anak, adik daripada Umar bin Khattab. Umar ini kan preman. Faida masya istanzala, kalau jalan tiang-tiang pasar nih gemetar. Orangnya belum ada, tapi kalau pasar udah nah ini Umar. Jadi jalannya itu tegap. Faida takallama Asma, kalau ngomong lantang. Orangnya belum ada, suaranya udah kedengaran. Faida doroba aja, kalau orang dipukul sama dia pasti modal, kelepek-kelepek. Suatu ketika dia keluar, mana Umar? Abhasa Muhammadan, saya mau nyari yang namanya Muhammad. Mau diapain? Aktuluhu, saya mau bunuh dia. Kata yang nanya, beneran? Hakan, beneran. Kata yang nanya nih,
kalau membunuh Muhammad, bunuh dulu Fatimah. Fatimah tuh adiknya. Lah apa urusannya dengan Fatimah? Iya, kalau kau mau bunuh Muhammad, bunuhlah Fatimah, adikmu itu. Gak usah kau bunuh Muhammad, bunuh aja Fatimah. Selesai. Lah kenapa? Fatimah dan suaminya mukminan bihi bi Muhammad. Dia telah beriman dan menjadi pengikut Muhammad. Dari mana kau tahu? Nah, Fatimah lagi di sono. Ya, jalan dikit, ada perapatan, ya, ada tugu duren sebelah kiri. Nah, terus ada komplek Bulog, masuk aja di situ. Dia lagi di situ. Nah, datang tuh. Begitu datang, ya kan? Fatimah lagi baca Quran. Ya kan? Ada suaminya di situ. Pertanyaan bersama, atu'min Nabi Muhammadin, apakah benar kau sudah beriman kepada Muhammad? Apa kata Fatimah? Bala. Iya. Digampar, mental. Atau riwayat pintunya sampai rusak, sampai kenceng. Kan Umar kalau udah mukul luar biasa, babak belur. Suaminya nolongin, babak belur lagi. Ya kan? Fatimah nggak bangun, dipukul sama Umar itu. Kecuali satu, dia mau ngambil Qurannya, ya kan? Mau dirampas, dipeluk Qurannya. Apa kata Fatimah? Fa innaka najisun. Umar, kau najis dengan kemusyrikanmu, dengan amarahmu. Ini suci, thahir, nggak bisa dipegang. La yamassuhu illal mutahharun. Di dalam mushafnya dipegang kecuali mereka yang suci. Lalu bagaimana biar suci? Kau mandi dan berimanlah kepada Allah. Kalau beriman menanti dulu. Kalau mandi saya bisa. Umar mandi karena penasaran dengan yang dia pegang. Begitu mandi direbut, ya kan, nggak bisa baca. Gimana bacanya ini? Disuruh Fatimah suruh baca. Apa kata Fatimah? Toha ma anzalna Qur'an illa litasqa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah Quran itu diturunkan litasqa kecuali untuk kemudahan, bukan menyulitkan. Dan Quran diturunkan tadhkiratan liman yakhsha. Untuk apa? Mengingatkan mereka-mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar menangis dan akhirnya bersyahadat. Itu Fatimah anak daripada adik daripada Umar ibn Khattab. Ada Fatimah binti Asad. Nanti silakan dicari dan dibuka-buka. Fatimah binti Asad ini kita kenal dengan Ummu Salamah. Pernah dengar Ummu Salamah? Ummu Salamah itu yang kalau sholat zuhurnya 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi ba'diyahnya 2 rakaat. Kan Nabi pesan, ya, kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya kan 4 rakaat sebelum zuhur. Bunya baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang ketika azan zuhur, Allahu Akbar, la ilaha illallah, qabliyah 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bangun lagi. Nah, itu berarti mengamalkan hadis Ummu Salamah yang beliau diajarkan Rasul salat 4 rakaat dan beliau menyatakan lan atrukaha qabla mamati. Aku tidak akan pernah meninggalkan sholat 4 rakaat ini sebelum zuhur sampai akhirnya aku wafat. Nah, itu namanya Fatimah binti Asad, panggilannya Ummu Salamah. Kemudian ada Hindun yang makan daging jantung Hamzah. Hindun itu kan yang panglima perang ketika perang Uhud yang kemudian berhasil
juga menumbangkan Hamzah paman Rasul yang to'anahu, jadi bukan dibunuh lagi, to'anahu ditombak. Tombaknya mana? Min fakhidaihi. Maaf Pak, ini kan paha fakhizun. Ditombak dari bawah, kan ila unukihi sampai ke leher. Wa mazaqo, dirobek dadanya, faqata'a uzunaihi, dan kemudian kupingnya dipotong. Dijadiin liontin, dijadiin buah kalung, dan dimakan itu jantung dan hatinya Hamzah dulu. Tapi begitu Fathu Makkah, Rasul kembali ke Mekah setelah peristiwa hijrah itu, kembali ke Mekah itu Ibad bin Samit kemudian teriak-teriak, hadzal yaum yaumuz ziham, hari ini hari pembalasan. Dipanggil sama Rasulullah, apa kamu bilang apa? Hadzal yaum, hadzal yaumuz ziham, ini hari pembalasan. Kata Nabi, la, bukan. Al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Man dhahaba, siapa yang lari kemana? Baita Abu Sufyan, ke rumah Abu Sufyan. Nah, Hindun ini yang termasuk lari ke rumah Abu Sufyan, karena udah nggak ada orang lain. Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Abu Bakhtari mati, Abu Gosok yang lain udah pada mati. Tinggal siapa? Abu Sufyan. Maka kata Nabi, man dakhala baita Abu Sufyan kana aminan. Siapapun orang di sini masuk rumah Abu Sufyan kana aminan, tenang, aman, nggak ada pertumpahan darah. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Maka berimanlah Hindun setelah dulunya membunuh pamannya Hamzah yang kemudian dibantu oleh Wahsy waktu itu. Terakhir ada Khalah bin Azur. Ya, Khalah bin Azur ini perempuan yang mampu menumbangkan tentara Romawi. Karena kakaknya Abdullah itu ditawan oleh Romawi, dan akhirnya waktu itu Zubair, namanya panglima perangnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Ketika kemudian lagi berperang, tiba-tiba datang orang yang penuh ketangguhan, dan Khalah ini ternyata akhirnya perempuan. Jadi perempuan yang mampu kemudian menebus pagar dan tentara Romawi adalah Khalah bin Walid, yang akhirnya kemudian menjadi bagian dari sahabiyah, sahabat-sahabat Nabi dari pihak perempuan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, karena airnya udah mendidih kayaknya ya, dan sudah surut juga. Ada yang ditanya Bapak Ibu? Tidak ya? Baik ya, mudah-mudahan kita bisa mengenalkan bukan hanya sahabat Nabi dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, sehingga mudah-mudahan anak kita kalau perempuan mewarisi sifat-sifat kenabian, sifat-sifat sahabiat, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang insya Allah nantinya mampu memberikan kita kemanfaatan ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma sabbitna ya Allah bil iman, wa sabbitna ya Allah bil istiqamah, wa sabbitna ya Allah bis syaja'ah, wa sabbitna ya Allah bir rahmah, wa sabbitna ya Allah bil maghfirah, wa sabbitna ya Allah bi husnil khatimah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Usikum manasyatallah faqad wazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doanya insyaallah.